ini biasanya dipasangin segitiga gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi inilah salah satu contoh untuk apa penyebab terjadinya kecelakaan listrik atau kebakaran ya. Karena adanya bertumpuk colokan di situ. Jadi saya sarankan untuk tidak menggunakan segitiga colokan ya. Kemudian penggantian kawat skrin yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tadi contoh misalkan kita ada skrin yang putus, kemudian kita kasih kabel tadi begitu kira-kira ya, itu juga tidak diizinkan. Kemudian kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangkaian dari logam ya. Jadi ini juga berbahaya. Kemudian kabel atau hantaran pada instalasi listrik yang terbuka tadi, yang ada terkelupas, kemudian kita nggak tahu, kemudian ya terjadi short ya. Jadi kita melakukan inspeksi itu per 3 bulan sekali, memastikan bahwa semua peralatan listrik yang berada di rumah dalam kondisi baik ya. Kemudian peralatan listrik yang rusak, ya jika rusak mohon untuk segera dibuang gitu kira-kira. Kemudian peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka ya. Ini adalah 6 penyebab kecelakaan listrik. Perawatan listrik adalah meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan uji ulang berdasarkan petunjuk pemeliharaan. Oke, silakan dibuat dulu. Kita bersihkan debu yang menempel pada instalasi listrik, lampu, fitting, saklar, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk dibersihkan. Kemudian memeriksa perbaikan keadaan fisik perlengkapan instalasi listrik meliputi fuse, saklar, fitting, dan stop kontaknya. Ini biasa dilakukan pemeriksaan per 3 bulan tadi. Kemudian periksa dan memperbaiki keadaan instalasi listrik lainnya. Kemudian menjauhkan peralatan listrik dari sumber bahaya seperti api, sumber api, dan lainnya. Kabel juga harus diberikan perlindungan kabel ya Bapak Ibu ya jika ingin instalasi. Kemudian peralatan tertentu seperti relay bagiannya lebih cepat terganggu ya sistem kerjanya karena mengalami kausan, penuaan atau kerusakan ya. Jadi relay itu juga karena fungsinya adalah untuk sudah menyambung, jadi sering terjadi kausan di sana ya. Tips aman bahaya listrik, gunakan sarung tangan dan sepatu khusus untuk bahaya listrik ya. Jadi sarung tangan kita, teman-teman listrik itu berbeda Bapak Ibu dengan sarung tangan yang digunakan teman-teman yang bekerja di lapangan ya. Termasuk tadi helm, kemudian sepatu juga berbeda. Kemudian menggunakan peralatan listrik yang kering. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bekerja di ini bahaya juga Bapak Ibu. Ini bahaya. Salah seksual konektivitas ini ya. Oke, di area yang kering ya. Kemudian tempat kerja yang terang ya. Jadi kalau perlu diusahakan untuk bekerja kalau di kelistrikan, cahaya lampunya juga